Semua bermula dari sini. Pendeta Saifuddin Ibrahim awalnya adalah seorang muslim dan pengajar di Pondok Pesantren Az-Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Karena ada persoalan panjang dan rasa sakit hati dengan Bapak Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun, akhirnya Pak Saifuddin Ibrahim menghubungi orang-orang gereja yang dulu pernah berkunjung silaturahim ke Pondok Pesantren dan sempat bagi-bagi Bible di sana. Kemudian Pak Saifuddin Ibrahim intens dekat dengan orang-orang gereja tersebut dan singkat cerita masuk Kristen. Seluruh anak-anaknya diboyong, diajak ke gereja, terutama istrinya yang bernama Ibu Nur Hayati. Ia memiliki 3 anak yang masih kecil, yakni 1 Munterza Muhammad Fikri, 2 Saddam Hussein, 3 Muammar Gaddafi. Mereka semua dipaksa menghafal Bible dan menurut pemaparan dari putranya, Ananda Saddam Hussein, jikalau tidak hafal Bible yang diminta untuk bahan hafalan, maka putranya tersebut akan dihukum dengan cara dipukul menggunakan kayu. Ketika anak-anak tersebut akhirnya ada masa momen ketika mereka kabur dan pergi kepada Ustadz Insan LS Mokoginta. Di sana mereka dididik dan diberi penguatan dengan ilmu al-Islam beserta kristologi. Pak Saifuddin Ibrahim secara cepat mengikuti program akselerasi menjadi seorang pendeta. Ia keliling kemana-mana untuk memurtadkan orang-orang Islam dengan cara menjelek-jelekkan Islam dengan asumsi liar dan tidak alkitabiah. Undangan banyak sekali, keliling dari gereja satu ke gereja yang lainnya. Ada suatu waktu ia berdebat dengan Ustadz Insan LS Mokoginta dan Ustadz Agustinus Christoffel Kainama. Pada momen ini Ustadz Kainama diludahi oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, terkena di bajunya dan diancam dengan perkataan kasar. Tempatmu di neraka Kainama, tempatmu di neraka Kainama. Suatu ketika saya juga pernah dialog bersama Pak Saifuddin Ibrahim di rumahnya di daerah Tangerang. Kami berdiskusi perihal kajian lintas agama dan biblikal. Secara umum, pemahaman kekristenannya masih sangat-sangat lemah. Perjanjian baru, kalau ada sepotong ayat di dalam perjanjian baru, Yesus menyuruh orang matikan orang. Saya kembali lagi seperti tantangan di buku ini. Saya balik lagi. Berarti itu dan nanti jenggot saya panjangin lagi kayak Abang Saddam gitu. Panjangin jenggot. Yesus aja panjang jenggot. Oke. Menagih janji Abi Saifuddin Ibrahim untuk masuk Islam. Kalau sekiranya ada dalil Yesus menyuruh orang membunuh, menyuruh agar membunuh. Lukas pasal 19 ayat 27. Benar Pak, Iya. Ya. Saya buka juga ya. Dan mudah-mudahan Abi Saifuddin Ibrahim hari ini masuk Islam, insyaallah. Masya Allah. Lukas berapa Pak? Lukas pasal 19 ayat 27. Lukas Tidak 19. pernah ada Yesus Pas. Iya. Nah, 19. menyuruh membunuh orang. Pasal Pasal 19 ayat 27. orang yang 27. Iya. Namun mereka membenci Bukan. Lukas 19 ayat 27. Lukas 19. Akan tetapi semua seturuku ini Ya. yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lihat ayat sebelumnya. Coba. Itu hanya Yesus menceritakan tentang seorang raja, bukan Yesusnya. Ayat sebelumnya juga masih konteksnya sama kok. Iya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka akan menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Ini bukan Yesus. Dan hanya menceritakan tentang raja yang diceritakan oleh Yesus sebagai perumpamaan, bukan perintah Yesus. Yesus nggak pernah bawa pedang, jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Jadi kalimat ini harus dilihat, bukan sepotong ini, Ustadz. Kembali kepada satu pasal di atasnya, akan lengkap, Ustadz.
Jadi Yesus nggak pernah menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. Ini di Matius pasal 10 ayat 34. Nah, Ustadz harus clear dulu ya. Ayat ini. Enggak, tadi Abi bilang bahwa Yesus tidak pernah mengangkat pedang. Tapi di Matius pasal 10 ayat 34 Yesus itu juga bukan. Matius berapa tadi? Matius pasal 10 ayat 34. Enggak. Matius 10 ayat 30. Janganlah kamu, Bukan. Matius 10 pasal 30. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ustadz, kayaknya Ustadz nggak bisa memahami ayat ini. Bisa dibantu. Jelas sekali, di dalam nama Yesus yang saya sembah. Ustadz salah. Here I come. Here I come. Tidak 19. pernah ada Yesus Pas. Iya. Nah, 19. menyuruh membunuh orang. Pasal. Yesus nggak pernah bawa pedang. Jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Iya. Ustaz salah. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau saya masuk Kristen akan dimusuhi oleh semuanya. Jadi bukan membawa Yesus bawa pedang ini. Gara-gara masuk Kristen dimusuhin Pak Ustadz. Dan ini bukan membawa pedang benaran. Ini adalah kata kiasan. Bahwa kalau menerima Yesus pasti musuhan. Bagaimana Saddam ini memusuhi bapaknya sendiri gara-gara saya masuk Kristen? Memusuhi. Berbeda dengan saya, tetap mencintai dia. Dia kena COVID. Itu saya kejar seluruh dokter ada di Jakarta ini. Kenapa? Karena saya bapaknya. Bukan masalah agama. Istrinya Pak Saifuddin Ibrahim dipaksa dibaptis di gereja, namun akhirnya sakit-sakitan pulang kembali ke kampung halamannya di Jepara, dan alhamdulillahnya beliau wafat secara Islam dan husnul khatimah. Ibu beliau, Ibu Nur Hayati, meninggal saat sesudah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim masuk Kristen ya, Kristen, dan sempat beliau dibaptis tapi tidak mau ya, tidak mau, dan berpesan kepada anak-anaknya, seluruh anak-anaknya, putra-putranya, 3 putra ini, jangan sekali-kali meninggalkan Islam. Betul ya? Betul. Ya. Pesan beliau terakhir sebelum meninggal, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Islam, dan itu sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terjadi lagi, Pak Saifuddin Ibrahim melakukan penistaan agama lagi kepada Islam, sehingga secara terpaksa ia kabur ke Amerika Serikat. Alhamdulillah putra-putra beliau bersama kami, dan mereka semua tidak ada yang berkenan ikut masuk ke Kristen. Mereka semua justru mengajak agar Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim bertobat dan pulang kembali ke Islam. Putra-putra dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang sedang dicari oleh masyarakat Indonesia saat ini. 3 orang spesial saya panggil dari samping saya. Nomor 1, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim punya putra nomor 1, beliau, monggo diperkenalkan. Nama saya Murteza Muhammad Fikri. Iya. Putra pertama. Saya anak pertama Pak Saifuddin, yang paling tua. Paling tua. Kemudian kita sambut yang kedua, yang sudah tidak asing di kamera, bahkan kemarin masuk TV One, ini Al Ustadz Saddam Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Saddam Hussein, putra kedua. Ya, kurang lebih gitu ya Ustadz ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kita baru sampai di sini. Sambutannya luar biasa. Artinya saya tuh nggak dapat sambutan yang baik kalau main ke Malang ketemunya sama Ustadz Ipung Atria. Masya Allah, semoga Allah jaga beliau, semoga Allah kasih berkah, dan Allah permudah urusan-urusan segalanya dari tim Ayah Sofia semuanya, terkhusus seperti itu. Masya Allah. Kemudian kita sambut yang ketiga, yakni abang dari
Muammar Gaddafi. Ya. Iya. Monggo bisa diperkenalkan. Nama saya Muammar Gaddafi, putra yang paling kecil Paling kecil. di antara bertiga. Tapi istri dari kita dah Allah. Baik, saya akan bertanya, siapakah di antara bertiga ini yang paling membenci Bapak Pendeta Saiful Ibrahim? Gak debat. Ya jujur saja sih, Iya. memang aku nggak bisa membohongi diriku sendiri. Iya. Ya, aku memang punya banyak alasan kenapa aku Terpaksa karena bencinya itu. Pertama, karena dia berusaha menyeret kita ke kesesatan. Itu yang aku nggak sukai dari dia. Memang ayahku memang gimana gitulah, jahat. Bukan jahat, bukan jahat, tapi yang paling besar itu yang berusaha menyeret kami dalam kesesatan. Yang itu yang sebenarnya aku tidak suka, dan ditambah lagi yang aku takutkan adalah keponakan saya. Ponakan. Iya. Anak saya berarti. Iya. Keponakan berarti Ya, aku takutkan anak dari Saddam Hussein. Ustadz Saddam Iya, Hussein. iya. Kenapa? Abi sukanya bilang gimana tuh? Jadi bisa berusaha mempengaruhi. Yang itu yang saya khawatirkan, Ustadz. Gimana? Bentuk pengaruhnya gimana? Contoh. Ya bentuknya Kalau ketemu ya doain dia jadi pendeta. Tuh ya Allah ya Rabbi, jangan. Makanya kita jangan bilang sampai. naudzubillah, Bang. Makanya kita bilang naudzubillah kalau di rumahnya Abi suka kayak gitu. Iya. Abi itu gini, ini pendeta, Resep Tayyip Erdogan pendeta, Muhammad Al-Fatih pendeta, gitu seperti itu. Jadi kan entah kenapa bagaimana bisa ya, mungkin karena kekhawatiranku Allah seolah-olah mengabulkan harapan saya agar dijauhkan dari teror permutadan, dan itu dikabulkan oleh Allah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya Abi mungkin baik-baik saja, dan di sini Allah kasih kesempatan selama ayah masih hidup, raihlah pertolongan Allah itu selama Papa masih hidup. Iya, Bang. Insyaallah. Itu kebaikan dari Allah, bukan kebaikan dari saya. Iya. Masih hidup itu masih ada kesempatan ya, Bang. Iya. Jadi Umi juga sebenarnya bisa dibilang menunggu Papa di surga, bukan mau berpisah. Ya, oke, Bang. Itu harapan kami semua. Iya. Sebaiknya Bapak, ini nasihat Dari Bang Fikri untuk Bapak. Ya. Penderitaan terbesar manusia bukanlah ketika ia sekarat ataupun sedang jadi pengemis ataupun gelandang, tapi penderitaan terbesar manusia, umat manusia, adalah menolak hidayah Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Bapak, tapi tolong Pak, rasa suka itu bukan karena Bapak mungkin pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap saya, tapi karena Papa berusaha menyeret kami juga untuk bersama-sama dengan engkau ke neraka. Itu yang saya pikirkan saat itu. Tapi Papa masih punya kesempatan sekarang ini. Tolong ya. Ini posisi Papa lagi memang nggak menguntungkan sama sekali. Jadi sekarang mungkin Papa sudah saatnya Papa angkat tangan dan menyerah. Kibarkan bendera putih Papa. Mulai dari sekarang. Anak yang paling dicintainya, Muammar Gaddafi, tumbuh besar. Saya bertemu di tempatnya di sebuah ruangan yang sempit dan panas. Di sanalah awal bermula. Alhamdulillah, bersyukur. Sekarang Alhamdulillah. putranya Pak Pendeta Saiful Ibrahim mandiri. Mungkin beberapa penonton juga sudah pernah nonton mengenai saya pernah tinggal dengan Bapak Saifuddin gitu. Dan beberapa orang malah meragukan keislaman saya, mohon maaf. Dan di situ saya klarifikasi, mungkin sebenarnya karena saya sendiri itu masih mencintai ayah saya. Saya sayang sama ayah saya dan saya mau mengenal beliau gitu, secara pribadi itu bagaimana. Tapi harapan untuk beliau masuk Islam itu saya masih ada. Masih ada ya? Mungkin belum masuk Islam, tapi minimal nggak menghina gitu. Saya cuman itu yang saya harapkan. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah, kami pindahkan ia ke tempat yang lebih layak
untuk berwirausaha. Dan alhamdulillah lagi saya kenalkan ia dengan salah seorang mu'alaf di kota Pasuruan. Beliau seorang guru dan kepala sekolah. Nah, bersama putrinya akhirnya Ananda Muammar Khadafi berjodoh. Jadi saya masuk Islam itu justru karena saya diajak teman saya ke gereja. Saya tidak pernah ke gereja itu. Jadi saya ke gereja Pentakosta, diajak teman saya memang dari gereja itu untuk ada ceramah agama. Nah, ceramahnya dari Belanda waktu itu, saya lupa namanya. Jadi dari situ saya mendengar ceramah itu bahwa setelah Isa itu akan lahir seorang nabi yang namanya Ahmad. Proses panjang telah dilalui semua, mulai dari kegiatan ta'aruf, lamaran, kesepakatan penentuan tanggal, pengurusan surat-surat, persiapan gedung, persiapan acara, dan lain-lain. Pengurusan surat-surat berlangsung sangat dramatik dikarenakan data di KTP dan KK Pak Saifuddin Ibrahim yang selalu berganti-ganti nama pencantumannya. Berikut adalah detail acaranya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang berkesempatan hadir di pagi hari ini, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama di pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala saged rawuh wonten Masjid Al-Kautsar menika dalam keadaan sehat walafiat. Lan monggo acara enjang menika kita buka kanthi waosan suratul Fatihah. Ilallah lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara salajengipun inggih menika pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Dumateng Ustaz Nafik kawula sumanggaken. Para rawuh sedherek-sedherek, acara salajengipun inggih menika prosesi nikah utawi ijab kabul yang nanti akan dipimpin secara langsung oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Husain MPDI. Dumateng Bapak Dr. Andes Muhammad Husain MPDI kawula sumanggaken. Allah
Ustaz permisi nih. Nggih. Pasang mikrofon. Pas lagi. Anu, mriki. Santai. Mriki wae ya, Bapak. Ya. Bisa diangkat sendiri. Ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Hadafi bin Saifuddin, saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan putri saya yang bernama Deni Putri Ratnasari dengan mas kawin 2 gram logam mulia dan uang sejumlah Rp2.624.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Deni Putri Ratnasari binti Sutarto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Amin. Amin. Barakallah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul Hajjah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini tepat pada pukul 6.58 tadi Saudara Muammar Hadafi, putra dari Pendeta Saifuddin Ibrahim, telah menikah dengan seorang putri yang bernama
Dani Putri pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 di Masjid Al-Kausar Tapaan Pasuruan. Mudah-mudahan pernikahan saudara Muammar Gaddafi dan dengan Dani Putri mendapatkan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalin kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan alhamdulillah dari keluarga saudara Muammar Gaddafi itu saudara-saudaranya, pokoknya keluarganya hadir semua. Nah, di antaranya ini saudara Saddam Hussein. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Murteza Muhammad Fikri ini hadir, dan ini di Masjid Al-Kausar Tapaan Pasuruan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar prosesi pernikahan tadi, dan kami ucapkan pada saudara Muammar Gaddafi beserta saudara Dani Putri, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kami berpesan kepada saudara pendeta Saifuddin Ibrahim, insya Allah kalau Anda pulang ke Indonesia, kami berupaya bagaimana Anda bisa hadir dengan aman dan kembali masuk Islam, karena bagaimanapun juga kami tahu hatimu masih terbesit bahwa Islam adalah kebenaran mutlak. Dan kalau ingin dialog dengan kami akan dialog dengan Anda secara santun dan elegan. Hikmah juga ya, dan itu merupakan nikmat bagi kita semua apabila pendeta Saifuddin Ibrahim bisa hadir beserta keluarga yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Barusan sudah selesai kegiatan akad nikah dari Ananda Muammar Gaddafi, putra dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dengan Ananda Dani Putri. Mbak Dani Putri ini adalah putri dari Bapak Tarto. Nah, ini Bapak Tarto asli Kota Pasuruan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ini untuk sampai ke sini, ini kan sudah berapa bulan? Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Prosesnya 6 bulan. Kisah dramanya ini luar biasa. Alhamdulillah. Drama untuk sampai ke sini, karena terutama mengurus data administrasi. Administrasinya itu yang apa ya? Ada kendala. Karena di KUA Purworejo sendiri itu kan penuh, jadi kita dialihkan untuk dikembalikan ke KUA Bukit Kidul. Ya, prosesnya ya membutuhkan waktu gitu Pak Ustaz. Nah, kemudian Ananda Muammar Gaddafi ini bagaimana ceritanya bisa diterima oleh Bapak Tarto? Karena mengingat ini guyonannya Saddam ini mantunya Pak Tarto ini adalah putranya Pendeta Saifuddin Ibrahim, penista agama Islam. Alhamdulillah. Amin. Ya, namanya kita bersyukur aja ya pada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu takdir dari Allah. Jadi kita terima. Yang penting yang kita adalah dari orang yang menjalankannya, kita Rasulullah bilang harus seiman, itu aja ya. Jadi mudah-mudahan walaupun dia beda dengan ayahandanya, tapi kita sudah dewasa, punya pilihan masing-masing gitu. Nah, gitu Pak Ustaz. Terus kemudian ini
kedepannya Ananda Muhammad Hadafi mau tinggal di Pasuruan sini atau di Bekasi? Insya Allah nanti terserah berdua aja kan. Saya enaknya terserah. Rencananya sih beliaunya mau ke Bekasi dulu. Monggo silakan. Nanti kalau mau pindah ke Pasuruan nih monggo nggak. Terserah dari Nanda berdua aja lah. Ya. Ya. Kemudian ini saya kasih tahu kepada Bapak Tarto bahwa beliau ini putra kesayangan dari Pak Pendeta Saiful Ibrahim. Kesayangan, ini paling kesayangan ini. Iya. Yang paling dekat dengan Pak Pendeta Saiful Ibrahim ini beliau. Iya. Ananda Muhammad Hadafi. Bahkan dulu waktu beliau sempat pernah tinggal sama Pak Pendeta. Iya. Mau saya tarik waktu itu kan? Iya. Saya tarik, saya ajak, ayolah ikut sama kita. Waktu itu masih tarik menarik gitu kan? Iya. Sampai beliau Pak Pendeta Saiful Ibrahim baru ke Amerika Serikat itu, kabur itu, baru akhirnya alhamdulillah kita bisa intens komunikasi dan akhirnya bersama kami begitu. Iya. Ini putra kesayangan Pak Pendeta Saiful Ibrahim. Bahkan dulu nggak boleh menikah ini, nggak boleh menikah kecuali Pak Pendeta Saiful Ibrahim yang mencarikan sama orang Kristen. Iya, alhamdulillah ya. Namanya kita kembali lagi ke jodoh ya. Iya. Yang penting dari kita sebagai bapaknya ya, istilahnya nanti kita harus memberi nasihat bagaimana bisa menjaga iman tetap itu. Karena di Islam sendiri kita tidak boleh memaksakan ke seorang untuk masuk ke agama lain. Saya kira insya Allah kita akan memberi nasihat untuk bisa tetap imannya di Islam. Iya. Baik, begitu. Ini sudah selesai. Bapak, silakan terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Barakallahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Ustadz Masyhud, beliau sampai rela ngebut dari ba'da subuh untuk bisa sampai ke sini. Beliau adalah jam 5.45 tadi berangkat dari Sidoarjo. Allahu Akbar. Nyampe sini? Nyampe sini pas dimulainya acara. Ya Allah. Ya sekitar jam 6:15 ya. 6:15. Ya setengah jam lah. Ini pakai motor dari enggak lah. Dari Sidoarjo sampai Pasuruan sini setengah jam. Alhamdulillah lancar. Mohon dibantu kepada Ustadz Masyhud untuk disampaikan kepada Pak Pendeta Saiful Ibrahim. Ini anak-anaknya, anak-anak Anda Pak Saiful Ibrahim, tidak ada yang mau ikut Anda. Ini nggak ada yang mau ikut masuk Kristen. Alhamdulillah. Iya. Jadi termasuk ini yang digadang-gadang. Muhammad Hadafi ini paling digadang-gadang Ustaz, untuk bisa diajak masuk ke Kristen. Alhamdulillah tidak sampai beliau. Iya. Belum sampai nangis di depan saya itu si Ananda Muhammad Hadafi itu merasakan bagaimana gejolak hati itu. Ya, dulu waktu Pendeta Markus Margianto yang kemudian menyusup ke lingkungan Islam, bahkan sempat masuk di PIK ya, pesantren ilmu Quran di Singosari Malang. Dia nyusup mengaku mu'alaf dengan memakai nama Ali Makhrus At-Tamimi. Setelah itu kan Ali Makhrus At-Tamimi melakukan kesaksian palsu bohong itu, mengaku keturunan Nabi, telah ke Madinah selama 4 tahun dan lain-lain. Setelah itu dia kan menyadari dan Ali Makhrus yang nama aslinya Markus Margianto ketika menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah bohong di hadapan jemaat-jemaat Kristen di berbagai gereja. Nah, Pendeta Saifuddin Ibrahim ini pernah ngirim buku yang belum tercetak ya, tulisannya sendiri ke Markus Margianto atau Ali Makhrus ini. Dan saya tahu sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini juga ya sama melakukan kedustaan seperti yang dilakukan oleh Markus Margianto yang memakai nama Ali Makhrus itu. Mengapa Ali Makhrus dan
Pendeta Saifuddin Ibrahim melakukan kedustaan-kedustaan di hadapan jemaat gereja, ini kan karena ya urusan uang. Bahkan saya masih ingat yang dikatakan oleh Ali Makrus waktu itu, ya, orang-orang Kristen itu bodoh-bodoh, saya bohongi begitu loh kok mau. Nah, termasuk juga begitu, perlu disadari oleh orang-orang Kristen, ya, sama. Jadi Ali Makrus yang nama aslinya itu Markus Margianto, ya. Jadi dia itu bukan keturunan Nabi, ya. Nah, dia itu memang orang Arab dari Fam Tamimi, ya. Nah, dia mengakui bohong dan dia juga diajak Saifuddin. Tamimi beneran tuh, Ustaz? Iya, memang Fam Tamimi, betul. Ya, saya tahu itu. Bapaknya itu juga pendeta, namanya Yusuf. Yusuf At-Tamimi. Lah, ini pernah dan berulang kali dihubungi oleh Saifuddin Ibrahim. Sebenarnya sama-sama melakukan kebohongan di depan gereja. Mohon maaf ya, ini benar yang saya katakan dan itu di hadapan saya. Ali Makrus ini mengatakan, yaitu tadi, kapan lagi saya bisa bohongi orang Kristen? Karena apa? Sekali datang, sekali ceramah bisa 6 juta. Itu pada tahun 2005, 2006. Nah, sekali ceramah 6 juta? Ya, sekitar 6 juta. Waktu itu loh ya. Di gereja. Ya, dengan testimoni-testimoni bohongnya itu. Sama Saifuddin Ibrahim melakukan itu ya demi uang. Oleh karena itu setelah kasus Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim sama Pendeta Tewu sama Paul Zhang kan tengkar, ya. Urusan duit. Jadi kan itu urusan duit sama. Dan ternyata mereka ini melakukan itu meniru pendeta Yusuf Roni. Almarhum ya, meninggal sudah? Saya nggak tahu, sudah meninggal. Yang jelas memang Yusuf Roni juga begitu sama. Jadi Yusuf Roni itu sebenarnya mengapa sih wajahnya itu seperti Jepang? Memang dia dari benih Jepang, mohon maaf ya, bukan wajah Cina, tapi wajah Jepang. Ya, karena ada hubungan yang gak jelas antara ibunya dengan Master Fujita. Ini komandan tentara Jepang yang menguasai bandara Palembang dulu waktu penjajahan itu, sehingga lahirlah Yusuf Roni. Ya, Roni itu mengambil dari nama Haji Abdul Ghani Roni, dan panggilannya Haji Abdul Ghani Roni ini adalah Haji Totong. Dia dulu kontraktor di Stanford Palembang. Stanford itu yang sekarang jadi Pertamina Palembang itu. Pendeta Yusuf Roni ini murtadin, Ustaz ya? Iya, memang. Tapi murtadinnya juga untuk urusan? Ya, untuk urusan duit juga. Saya juga ya diceritai sama anak kandungnya Haji Abdul Ghani Roni yang mengambil Yusuf menjadi anak angkatnya itu. Jadi ini kebohongan demi kebohongan terus. Oleh karena itu sebaiknya Pendeta Saifuddin Ibrahim balik aja ke Indonesia, nanti kami bantu. Ya, nanti kami bantu, Anda bisa aman. Bisa aman? Insya Allah bisa aman. Ini maksudnya gini, beliau kan tersangka sekarang. Iya, tersangka. Nah, dan nanti ya sama aja kan seperti dulu Yusuf Roni juga dipenjara. Apakah terus disiksa oleh orang-orang Islam? Enggak. Terus Ali Makrus, temannya Saifuddin Ibrahim, ya, menghujat Islam seperti itu, mengaku keturunan Nabi, bahkan mengatakan air Zam-Zam itu PDAM-nya Saudi Arabia dan lain-lain. Malah setelah
ketemu kami nggak diapa-apain toh. Tapi justru ketika dia melakukan lagi dan melanggar perjanjiannya sendiri, janjinya sendiri, bagaimana dia menjelang matinya, ya kan? Rekamannya itu saat sekarat, ya lidahnya menjulur itu, ya katanya kalau sudah beriman bisa menyembuhkan, malah tambah sakit dan meninggal dengan sangat mengenaskan. Ya, nggak diapa-apain sama orang Islam. Ya, itu memang dulu Ali Makruf dikejar-kejar sama orang-orang FPI karena dia mengaku mantan ketua FPI Jawa Timur. Sehingga orang FPI juga marah, juga kan mengaku pendiri Laskar Jihad beserta Ustadz Ja'far Umar Tholib, padahal enggak, itu bohong itu, dan itu dilakukan di depan gereja, ya di gereja, ya melakukan kesaksian. Nah begitu juga Saifuddin Ibrahim, pulang aja, insya Allah Anda aman. Ya, kalau seandainya Anda nanti harus menjalani hukuman, saya kira juga nggak akan disiksa kok, sama seperti yang lain. Paling cuma sebentar paling. Iya. Dan itu kalau Anda mengaku dan meyakini bahwa yang Anda yakini, yang Anda katakan sekarang sebagai pendeta, ya mengaku kebenaran Kristen, justru seharusnya bangga dihukum itu. Oh iya. Ya kan? Menjadi martir. Menjadi martir, sama seperti 41 misionaris yang menghujat Al-Quran di Hotel Asida Batu Malang tahun 2006 dulu, ya kan, tahun 2006 tanggal 18 sampai tanggal 21, yang kemudian ditangkap kan, itu kan seharusnya bangga kalau di penjara katanya demi kebenaran. Jangan lari jadi pengecut begitu, ya. Coba jangankan urusan keyakinan agama, banyak orang politikus yang berseberangan dipenjara oleh penguasa nggak lari kok, kan banyak loh, sama. Jadi nggak usah khawatir, saudara pendeta Saifuddin Ibrahim, pulang aja, ya. Ya, saya tahu kok Anda melakukan itu ya hanya butuh duit, butuh duit, saya tahu. Nah sekarang kamu di Amerika kan juga kesulitan kan masalah keuangan, ya pulang aja. Kesulitan ya, Ustaz? Iya, sangat kesulitan, makanya ngomongnya sering ngelantur itu, ya. Ya terima kasih. Sekarang mengaku nabi beliau. Hah? Mengaku nabi. Nama channel YouTube-nya ini Saifuddin Ibrahim Nabi YouTube. Yang keberapa? Kalau Paul Zhang nabi ke-26, terus pendeta Luga ngaku nabi yang ke-27, ini ke-28 gitu. Nah, kalau Anda mengatakan itu, Anda telah melakukan kebohongan publik. Hati-hati loh ya, yang kamu bohongi bukan hanya 1-2 orang, tapi sedunia, dan itu berbahaya. Bertobat aja, mumpung masih ada waktu, ya. Nah, kan Anda sudah tahu sendiri kan, baca kitab sucimu, ya kitab suci Kristen itu, ya itu kalau kamu sudah beriman pada Yesus sebagai Tuhan, nah coba bisa nggak kamu minum racun maut nggak mati, bisa menyembuhkan orang, nah, silakan, ya, dan itu mustahil itu, ya saya kira itu. Baik Ustaz, demikian insya Allah kita akan agendakan ketemu Ustaz Masud, kan kita akan membahas tentang Islam adalah agama insya Allah yang disampaikan oleh Pak Pendeta Budi Asali. Oh ya, agama insya Allah itu terus Nabi bersolawat itu berarti Nabi nggak selamat dan lain-lain. Ya nanti itu kita bahas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Para rawuh kepareng kawula mewakili Abah Sutarto dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kula terami pasrahipun Bapak Sadam kapundhut kula wau masrahaken ingkang adik Pak nggih, Pak Mas Muammar Gaddafi dumateng keluarga Abah Sutarto. Mugi dengan bergabungnya Mas Muammar Gaddafi di keluarga Abah Sutarto ini membawakan barokah, membawa rezeki, mendambakan suatu keluarga yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang kami hormati para pemuka agama, pemuka adat, para pejabat yang barangkali hadir di tempat ini namun tidak mampu saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami. Rasa hormat, salam hormat, salam sayang juga kami sampaikan kepada keluarga besar Bapak Haji Sutarto yang pada hari ini telah bersama dengan kita. Mudah-mudahan sanak famili yang lain yang juga jauh datangnya diberi kelancaran sampai akhir acara nanti. Kemudian saya juga menyampaikan salam hormat kepada Bani Marhadi, keluarga besar dari Jepara, dari mempelai pria Mas Muammar Gaddafi. Juga salam hormat untuk para tamu hadirin sekalian. Dan yang paling spesial adalah dua sejoli yang ada di tengah-tengah kita, yaitu Adinda Deni Putri Ratnasari dan Ananda Muammar Gaddafi. Mudah-mudahan Allah berikan mereka pernikahan yang sakinah mawadah warahmah. Saya singkat saja mengajak kepada para hadirin sekalian untuk kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini benar-benar tidak ada satupun hal yang bisa kita lakukan kecuali benar-benar bersyukur kepada Allah. Karena di jengkal tanah ini kita bisa menyaksikan dua hubungan yang kemudian disaksikan oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera keluarga. Maka sesungguhnya marilah kita bergembira ria dalam menyambut hari yang berbahagia ini. Kedua kalinya juga salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, sosok Nabi dan sosok Rasul yang mudah-mudahan khususnya untuk keluarga yang baru ini, Ananda dan Adinda mampu mengikuti sunnah yang sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan juga khususnya dan umumnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada momen kali ini perkenalkan saya Sadam Hussein menjadi wakil daripada pengantin pria yang kami pertama-tama ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah dan juga rasa terima kasih kepada Sohibil Hajat yang telah menyambut kami dengan sangat baik. Terima kasih Pak Haji Tarto dan Hajah Tri Retnaningsih, memberikan kami pelayanan yang sangat baik selaku keluarga besan. Mudah-mudahan hal yang baik ini menjadi penyambung silaturahim bukan hanya untuk dua sejoli ini, tetapi untuk kedua keluarga besar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah barangkali apabila saudara-saudara kami yang dari Jepara berada di tempat ini ada satu dua hal yang barangkali secara perbuatan, perkataan itu kurang berkenan, sekiranya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan maaf yang tadi diberikan, kita bisa menjadi keluarga yang aman, tentram, dan sentosa.
Poin yang terakhir adalah menyerahkan saudara saya, adik kandung yang saya cintai dan saya banggakan, yaitu adalah Ananda Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ini adalah pemuda yang banyak kurangnya, kalau boleh jujur Bu, Bapak. Akan tetapi ini adalah sunatullah bertemunya dan kemudian mereka menikah. Artinya bisa kita lihat bahwasanya di sini adalah tugas daripada kita semua untuk terus membimbing dan terus mendidik apabila kemudian mereka butuh didikan itu. Maka saya meminta dan kemudian melepaskan Mas Ananda Muammar Gaddafi ini kepada keluarga besar sekalian. Dan apabila nanti di kemudian hari sekiranya adik Muammar Gaddafi ini melakukan kesalahan, tolong senantiasa dinasehati ya Pak, Bu. Namun insya Allah kalau misalnya barangkali Mas Muammar ini saya gambarkan sedikit, ya boleh pakai pantun. Buah sekuteng saya ulangin ya Bu ya Pak, dadakan no. Minum sekuteng di atas batu karang, orangnya ganteng pun rajin sembahyang. Insya Allah adik saya ini orangnya nggak neko-neko Mbak. Insya Allah jaga sholat 5 waktunya. Mudah-mudahan jadi keluarga yang bahagia. Jalan-jalan ke Ciledug, jangan lupa beli terasi. Lihat mereka berdua lagi duduk, oh sungguh pasangan serasi. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih dari kami persembahkan dari keluarga besar Bani Marhadi. Billahi fi sabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, para hadirin sekalian yang kami hormati. Barusan ada titipan pesan sponsor dari Bunda Guru, pembawa acara, agar tidak memberikan ceramah, agar cukup doa saja. Kalau begitu, mohon sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, pada pagi hari tadi telah tersampaikan, telah terucapkan sebuah janji suci, sebuah pesan yang agung. Pernikahan Ananda Muammar Gaddafi dengan Ananda Deni Putri. Semoga Engkau jadikan mereka sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Engkau kokohkan keluarganya ya Allah. Dan Engkau jadikan mereka sebagai keluarga yang mulia, yang Engkau muliakan ya Allah. Ya Rabb, bangunkan kepada kami bukan hanya rumah di dunia ini ya Allah, tapi bangunkan kami rumah di surga ya Allah. Rumah di surga ya Allah, rumah di surga. Dan kumpulkanlah kami di surga bersama keluarga kami,
bersama orang-orang saleh dan bersama para nabi dan rasul. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami sekeluarga semuanya sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, semoga Engkau kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya beribadah ini. Ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Barakallah. Amin. Amin. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.